Selamat datang di channel Relevan Hati. Selamat menonton. Ketika kita berada di sebuah panggung yang bernama panggung kehidupan di dunia, tentunya kita ini simpel memandang kehidupan kita. Bahwasanya kehidupan kita di dunia itu kita pingin sekali, bahwasanya kita mendapatkan kebahagiaan. Yang kaya belum tentu bahagia, yang miskin belum tentu sengsara. Karena pada dasarnya kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh kekayaan, tidak pula ditentukan oleh kemiskinan. Jangan pernah beranggapan bahwasanya harta itu membawa kebahagiaan, bahwasanya pula kemiskinan itu menghilangkan kebahagiaan. Karena pada dasarnya kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh dolar dan tidak pula ditentukan oleh dinar dan dirham. Setelah kita paham bahwasanya pada kehidupan kita secara sederhana, kita itu ingin menemukan kebahagiaan, dan itulah makna sejatinya yang kita ingin dapatkan pada kehidupan ini. Saya pernah didatangi salah satu orang kaya di Jakarta, pernah datang ke kantor ini. Beliau memiliki rekening yang tidak perlu saya ragukan betapa berlimpahnya harta yang dimiliki oleh beliau. Tapi ketika beliau datang ke sini, beliau merasa kesepian dan beliau merasa tidak bahagia di masa senjanya. Akhirnya beliau melihat tidak ada jalan saya untuk mendapatkan ketenangan kecuali saya harus mencari Allah. Dan saya tidak menemukan Allah pada perjalanan hidup saya kecuali di majelis ilmu dan bertemu orang solih. Itu menjadikan kita semakin paham. Hidup itu sebenarnya simpel dan sederhana. Bagaimana kita bisa menemukan kebahagiaan. Orang yang melakukan dosa belum tentu bahagia. Mungkin mereka menemukan kepuasan, tapi kepuasan itu tidak pernah sama dengan kebahagiaan. Orang yang puas biasanya hanya sebatas fisik, dan kepuasan itu biasanya hanya bersifat temporer dan bersifat sementara. Karena kepuasan itu bisa didapatkan dari apapun. Narkoba bisa membuat orang puas. Zina bisa membuat orang puas. Tapi apakah zina dan seluruh dosa itu memberikan kebahagiaan? Pastinya tidak, karena beda antara kebahagiaan dan kepuasan. Makanya kita sekali lagi, mindset kita pada kehidupan itu simpel dan sederhana. Kita itu harus mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelum kita berharap mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak kita nanti. Maka ketika kita paham bahwasanya kita mengejar kebahagiaan, maka bahagia itu definisinya sederhana. Apa sih definisi bahagia? Mari kita lihat di sini. Kita menjumpai perkataan dari Imam Ibnu Qayyim bahwasanya bahagia itu kadang-kadang definisinya itu tidak rumit. Oh, bahagia itu lapang hatimu. Betul, itu bahagia. Oh, bahagia itu ketika setiap masalahmu mendapatkan jalan keluar. Betul, itu juga bahagia. Tapi ada makna lain yang terkadang tidak kita sadari, itu pun merupakan definisi kebahagiaan. Apa itu? Dari sebuah konsep hidup sederhana di dalam kebahagiaan itu, bahwasanya bahagia itu sederhana. Kalau hidup kita tidak mendapatkan kesialan, maka kita pasti akan merasakan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Slide-nya, Novel. Jadi sesungguhnya hidup sederhana itu adalah kebahagiaan itu sederhana. Yaitu adalah bagaimana kita tidak mendapatkan kesialan dalam hidup. Dan sesungguhnya kesialan itulah yang menjadikan kita suka sekali terforsir seluruh tenaga kita, terforsir seluruh kekuatan kita ketika kita mendapatkan kesialan di dalam kehidupan. Makanya setiap problematika, setiap perkara apapun yang ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai, maka bisa jadi termasuk pada kategori kesialan. Dan biasanya kalau kita sering mendapatkan sial pada kehidupan, maka sesungguhnya itulah yang biasanya menghilangkan cepat kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Kalau hidup kita itu terasa sial setiap waktu. Makanya Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, beliau itu mengatakan kepada kita, sebenarnya syariat itu Allah turunkan kepada kita itu sederhana, supaya kita tidak mendapatkan sial. Karena setiap syariat itu tidak berfungsi apapun kepada kita kecuali membawa keberkahan dalam hidup kita. Salah besar kalau ada orang yang mengartikan syariat itu memenjarakan kita. Salah besar kalau ada yang menerjemahkan bahwasanya syariat itu
memenjarakan kita dalam kehidupan. Enggak, syariat itu supaya kita tidak sial pada kehidupan kita. Dan kita tidak terperosok kepada sesuatu yang merugikan kita. Kalau kita mengikuti syariat. Karena syariat itu cahaya. Dan siapapun yang tidak mengikuti syariat, dia tidak mendapatkan cahaya. Dan siapapun yang tidak mendapatkan cahaya, dia gelap. Dan siapapun yang hidupnya gelap, sering terbentur dengan benda dan sering terperosok kepada selokan dan jurang. Kalau dia tidak mendapatkan cahaya dalam hidupnya. Orang daki gunung gelap, dia tidak bisa membedakan mana jalan yang harus dilewati dan mana jurang yang harus dihindari. Kenapa? Terlalu gelap. Kita biasanya kalau rumah kita jam 11 malam, listrik mati, kita tidak bisa membedakan mana letaknya meja, mana letaknya kursi. Dan akhirnya sering sekali lutut kita terbentur dengan linggiran meja. Dan terasa sakit. Disebabkan karena rumah kita listriknya mati. Dan akhirnya kita jalan pun sering terbentur. Syariat itu dikatakan oleh Allah dengan sifat cahaya. Dan tidaklah syariat itu dikatakan cahaya supaya kita punya penerang, supaya kita punya pelita, dan pelita itu menghindarkan kita dari banyak benturan pada kehidupan. Itulah yang kita paham. Ada sebuah penerangan yang sangat sederhana. Contoh, Ibu dan Bapak tahu gimana baiknya kita kalau kita malam? Kalau kita malam, secara syariat itu telah memberikan kondisi kepada kita dan keadaan. Kalau kita malam, habis Isya, maka lebih baik bagi kita itu tidurnya awal atau tidurnya terlalu malam? Awal. Rasulullah mengatakan, ini akrahul haditha ba'dal Isya. Saya itu tidak suka begadang, tidak suka ngobrol habis Isya. Ngobrolnya Nabi kalau habis Isya hanya kepada istri-istrinya. Tidak lebih daripada itu. Kecuali, kata Imam Ibnu Qayyim, biasanya kalau besok terjadi perang, biasanya barulah malamnya agak larut. Membahas tentang strategi apa yang harus dipersiapkan pada pertempuran yang besok akan dihadapi. Selain itu Nabi tidak suka ngobrol. Banyak habis Isya. Ternyata kalau kita mengikuti syariat itu menghindarkan kita kesialan. Apa itu? Menghindarkan kita dari kemungkinan dan persentase badan kita terkena penyakit dalam. Karena ternyata para medis hari ini memberikan sebuah berita kepada kita dan informasi. Biasanya penyakit dalam serius yang diderita sebagian orang itu biasanya juga datang dari kebiasaan begadang dan tidur terlalu malam. Tidur jam 11, tidur jam 12, tidur jam 1. Itu berakibat buruk untuk ginjal, untuk liver, untuk paru-paru. Yang mana ternyata kalau kita ngikutin syariat tidurnya habis Isya, lalu bangunnya jam 2, setengah 3 kita sudah segar, kita bisa beribadah. Pola hidup semacam itu jauh lebih sehat daripada kita tidur jam 11, jam 12 malam, subuhnya terlambat, habis subuh tidur kembali. Dan akhirnya kita paham, oh ternyata baru syariat tidur lebih pagi. Kalau kita ikuti, menghindarkan kita dari musibah-musibah dan kesialan dalam kehidupan. Jadi kalau ada manusia mendapatkan kesulitan dan mendapatkan kesialan, itu bukan karena Allah yang memberikan kesialan kepada kita untuk mendolimi kita. Enggak. Kadang-kadang kesialan dan kesulitan yang kita peroleh dalam kehidupan kita karena kita dan perbuatan kita yang akhirnya mendatangkan kesulitan yang hadir pada kehidupan kita dan bukan Allah yang menyulitkan kita. Pernah ada orang datang ke sini. Ketika datang ke sini, beliau bersama dengan istrinya. Lalu ternyata ada salah satu kasus yang terjadi pada keluarga itu. Kasusnya apa, Ustadz? Kasusnya adalah suami istri ini, suaminya ketahuan berzina, Ustadz Amir. Istrinya matanya bengkak itu, mungkin sudah nangis berhari-hari. Lalu sang suami dan sang istri saya beritahu pelan-pelan apa yang harusnya dikerjakan. Lalu istrinya karena masih sedih, saya suruh untuk keluar dulu ke sini, saya sama suaminya di situ. Suaminya setelah saya beritahu, suaminya sempat curhat. Ustadz, istri saya sekarang sulit diajak komunikasi. Nomor saya diblok. Hanya kemarin aja dia ngajak saya ke sini membuka WhatsApp saya. Tapi setelah itu diblok. Kita di mobil tidak bicara. Setiap saya ngomong dia nangis. Sudah begitu dia minta izin saya tidak boleh ketemu anak-anak saya. Dan hari ini saya harus keluar rumah dulu. Saya tidak bisa ketemu anak-anak saya. Anak saya ada 2.
Lalu saya mencoba membalik pertanyaan itu dengan sebuah pertanyaan. Maaf ya Pak, sebelum Bapak ketahuan berzina, apakah ini Bapak dapatkan? Enggak Ustadz, istri saya orangnya, istrinya komunikatif, sering bicara, banyak ngobrol dengan saya ketemu anak setiap waktu. Lalu saya bilang, kesulitan yang Bapak sekarang rasakan, tidak bisa ngobrol dengan istri, tidak punya waktu bebas lagi berjumpa dengan anak. Itu Bapak dapatkan kapan? Semenjak Bapak ketahuan berzina. Disitulah kita paham. Bukan Allah yang membuat kita susah. Kita sendiri dan ulah kita yang membuat kita kesulitan dalam hidup. Ya atau tidak? Lah itulah yang menjadikan kita paham. Hidup itu sebenarnya simpel kok. Hidup itu adalah bagaimana kita tidak sial. Lah kesialan itu sebenarnya adalah ulah kita sendiri. Allah memang memberikan setiap ujian. Sini ya Sam. Allah memang memberikan kepada kita ujian, tapi ini anak saya nomor 5. Ini Mbak Sam. Ya, nomor 5. Nomor 5 kan kamu nak? 5 ya. Mbak Sam mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maka sesungguhnya kesialan itu, nggak boleh gitu nak. Kesialan itu sebenarnya disebabkan karena ulah kita sendiri. Makanya kita harus tahu apa saja perkara yang bisa membuat sial pada hidup kita. Karena apa? Bahagia itu sederhana kok. Kalau hidupnya Bapak dan Ibu dan saya dijauhkan dari kesialan hidup, maka sesungguhnya kita mudah bahagia. Sebelum kita membahas itu, kita harus paham dulu bahwasanya tidaklah setiap kesialan yang kita dapatkan itu kecuali karena perilaku dan perbuatan kita sendiri. Ini supaya kita tidak gampang menyalahkan Allah. Wah, kok hidup saya susah. Mana katanya Allah itu maha pemurah dan maha penyayang. Bukan Allah yang kehilangan maha pemurahnya. Kamu yang tidak sadar melakukan dosa. Dan dosa itu yang menyulitkan kita pada kehidupan kita. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30, "Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Allah itu kan jelas memberikan penjelasan supaya masing-masing dari kita itu harus evaluasi karena manusia itu sukanya nyalahin orang. Tidur lehernya sakit yang disalahin bantal. Ya, salah bantal. Oh, bantalnya nggak ngapa-ngapain kok. Ketika melakukan kesalahan yang disalahkan kambing. Kok saya jadikan kambing hitam? Kamu nggak kambing. Kenapa kamu kambing kamu seret-seret? Manusia itu pada dasarnya nggak mau disalahin. Susah disalahin. Makanya Allah menurunkan ayat ini yang dikatakan oleh Imam Qurtubi. Ayat ini diturunkan supaya meluruskan yang bengkok. Apa yang bengkok? Karakternya manusia itu suka tidak mau disalahin. Makanya Allah menyampaikan di sini sebagai sebuah penjelasan supaya husnudzon kita kepada Allah itu tidak hilang. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aidikum. Tidaklah satu musibah yang menimpa kepada dirimu kecuali disebabkan karena perbuatan tanganmu sendiri. Ya, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan itu pun sudah dimaafkan oleh Allah. Jadi di sini Imam Qurtubi menyampaikan, kalaulah setiap manusia dapat musibah dari setiap kesalahan, seumur hidup kita tidak akan lepas dari musibah. Masya Allah. Tapi Allah mempertegas sifatnya yang ghafur. Kalau kata para ulama, ghafarnya Allah itu di sini. Wa ya'fu an katsir. Allah sudah memaafkan. Yang dimaafkan ini tidak menjadi musibah untukmu. Tapi tidak semuanya. Kenapa tidak semuanya? Supaya kita bisa belajar dari kesalahan. Lah kalau setiap apa yang kita lakukan fabima kasabat aidikum tidak dikasih oleh Allah dan langsung dimaafkan oleh Allah, manusia tidak akan pernah belajar. Dan biasanya manusia itu cenderung gede kepalanya. Kalau setiap kesalahan dia tidak tahu kalau itu merupakan sebuah kesalahan. Jadi kalau Bapak dan Ibu ketika kita mendapatkan kesulitan itu pasti karena perbuatan kita sendiri. Dan itu pun sudah dimaafkan oleh sebagian besarnya sudah dimaafkan sama Allah. Karena sekali lagi kata Imam Qurtubi, kalau kamu meminta keadilan Allah tanpa ada ghafarnya Allah,
Oh, kita itu tidak akan bisa lepas dari musibah. Kenapa? Hidup kita banyak sekali dosa. Dan kalau setiap dosa ada konsekuensinya, pasti ada konsekuensinya. Berarti seumur hidup kita hanya membayar kehidupan kita dengan setiap musibah karena pekatnya kita dengan dosa. Karena Allah itu bukan hanya adil, tapi Allah itu juga Ghaffar. Makanya Allah maafkan. Jadi kalaupun kita pernah mendapatkan musibah, ada di antara ibu, bapak, pernah punya hutang lama membayarnya, pernah mendapatkan kesulitan apapun, itu sebenarnya karena perbuatan kita sendiri, dan itu pun sebenarnya jauh lebih sedikit dari seharusnya hukuman yang harusnya kita peroleh dan kita dapatkan. Masya Allah ya. Indah atau tidak indah ayat ini? Bu? Indah. Indah kan Ustaz? Indah betul. Saya baca ayat ini udah lama itu indah betul. Indahnya di mana? Ini loh di sini. Wa ya'fu an katsir. Ini yang paling indah ayatnya ini. Jadi Allah itu tidak hanya adil doang, tapi Allah itu penyayang. Kalau kita hanya memiliki Allah yang maha adil, babak belur kita kehidupan. Kenapa? Oh, pasti kita itu akan membayar semuanya itu dosa-dosa kita dengan kesulitan demi kesulitan. Sekali lagi, Allah itu Ghaffar. Ghaffar itu apa sih? Sifat pemaafnya itu melebihi kesalahan kita. Kalau hanya memaafkan, maka biasanya memaafkan itu apa? Ya berdasarkan kesalahan. Tapi kalau Allah itu Ghaffar, pakai segah mubalaghah, artinya apa sih? Maaf yang Allah berikan kepada manusia itu jauh lebih besar dari kesalahan yang dilakukan manusia. Kalaulah Allah tidak punya sifat Ghaffar, tidak ada pelaku dosa yang masuk surga. Tapi kenapa ada pelaku dosa masuk surga? Karena Allah memiliki sifat Ghaffar. Ada nggak pelaku dosa yang masuk surga? Ada. Ma'is bin Malik, pezina, sudah punya istri, hidup pada zaman Rasul, Quran masih diturunkan, berzina. Tapi ketika dia dirajam, menyesali dosanya, Allah terima taubatnya dan Allah masukkan Ma'is bin Malik radhiyallahu anhu ke surga. Bahkan kata Rasulullah, kalaulah Ma'is diberikan izin memberikan syafaat, 70 penduduk Madinah akan mendapatkan syafaatnya dari Ma'is bin Malik. Kalau Allah tidak Ghaffar, nggak ada pelaku maksiat yang masuk surga. 100 pembunuh masuk surga. Kok enak? Tapi kenapa itu terjadi? Karena sifat ampunan Allah jauh lebih dahsyat daripada dosa yang dilakukan manusia. Makanya pintu surga itu ada berapa? Ada 8. 1 pintu sholat, pintu puasa, pintu sedekah, pintu jihad, pintu aiman, 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ada pintu ridho, ada pintu taubat. Dan yang ke-8 pintu memaafkan. Yang nomor 7 pintu taubat. Untuk siapa pintu taubat itu? Yang jaraknya antara satu pintu dengan pintu berikutnya 40 tahun perjalanan. Pintu taubat itu untuk manusia. Pelaku dosa besar. Yang menyesali dosanya dan akhirnya berbuah rahmat dari Allah. Dan itulah yang menjadikan kita harus paham pada ayat ini. Jadi kalau kita dapat susah, susahnya itu jauh lebih sedikit dibandingkan kemudahan yang sudah kita peroleh dalam kehidupan. Makanya maaf ya, siapa orang yang paling keras ujiannya? Selain Nabi Muhammad SAW, Nabi Ayub. Keras sekali ujiannya. Tapi lihat Nabi Ayub ketika sakit pada usia 70 tahun, beliau itu baru menderita sakit. Sampai Imam Ibnu Katsir itu berkata, tatasaqat luhum Ayub. Sesungguhnya dagingnya itu sampai berjatuhan. Saking beratnya sakit yang diderita oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub itu tuh puncak ujiannya. Bukan hanya sakit, anaknya meninggal semua. Coba ibu dan bapak bisa bayangkan, kita sering mendengar kisah. Kita sering mendengar kisah teman kita, anaknya meninggal dunia, dia sedihnya luar biasa. Orang tua mana yang tidak remuk hatinya kalau anak itu meninggal dunia? Itu baru 1. Nabi Ayub semua anaknya meninggal dunia. Bukan hanya itu, usahanya hancur semuanya. Semua ladangnya itu habis. Biasanya manusia kalau diuji, ada yang diuji penyakit, hartanya masih banyak. Ada yang hartanya banyak, tapi ternyata mungkin dia menderita sakit. Biasanya salah satu dari 3. Kalau Nabi Ayub, 3-tiganya. Dirinya sakit, ditambah lagi usahanya bangkrut, ditambah lagi. Yaitu apa? Anaknya meninggal dunia semuanya. Tapi ketika itu diderita oleh Nabi Ayub 70 tahun sisanya, pada waktu usia 70 tahun, maka pada saat itu istrinya sempat ngomong kepada Nabi Ayub, kenapa lima lam tat'ullaha ayyashfiyak? Kenapa kamu tidak pernah berdoa kepada Allah supaya Allah menyembuhkan engkau wahai Ayub? Perhatikan jawaban Nabi Ayub. Aku sudah disehatkan 70 tahun,
Masa aku tidak bisa bersyukur dan bersabar 70 tahun sisanya? Aku ini sudah disiapkan 70 tahun. Dapat istri, dapat anak yang sehat, dapat kemudian ladang yang memberikan panen yang luar biasa. Ini 70 tahun. Ini anak saya ke-6. Baru pada pulang. Sini nak, mau dikenalin? Enggak. Maka sesungguhnya disitulah kita akhirnya mendapatkan wa ya'fu an katsir. Allah itu apa? Allah itu memaafkan sebagian besar dari kesalahan kita yang ketika dimaafkan sama Allah, musibah ini tidak Allah turunkan. Tapi tidak semuanya. Paham sampai di sini? Lah itulah yang menjadikan kita pada kesempatan ini kita ingin sedikit membahas. Lalu apa sih yang menjadikan kita sering mendapatkan musibah? Apa kesialan yang sebenarnya, apa hal-hal yang bisa menciptakan kesialan pada kehidupan kita? Karena hidup itu simpel. Kadang-kadang lebih baik kita hartanya pas-pasan, tapi kita tidak mendapatkan kesialan daripada kita mendapatkan harta yang banyak tapi terus terjadi kesialan yang ada pada kehidupan kita. Dan inilah yang menjadikan kita harus paham. Bagaimana kita bisa menghindari kesialan kalau kita tidak tahu apa yang menyebabkan kesialan dan musibah yang hadir pada kehidupan kita. Sampai di sini sepakat? Sampai di sini sepakat. Sekarang saya akan terangkan. Ada 5 perkara yang menyebabkan kesialan itu kadang-kadang datang pada kehidupan kita. Sebenarnya sih bukan 5, ada 20. Tapi kalau saya terangkan 20 ya sampai isya. Ya. Ibu dan bapak pulangnya terlalu malam. Saya terangkan 5 saja. Apa yang menyebabkan sial itu terjadi dan menimpa pada kehidupan kita? Yang pertama, kesyirikan. Oh, ini ayatnya salah ini, nak. Kesyirikan. Maka sesungguhnya yang pertama yang kita harus mengerti dan harus kita pahami, yang menyebabkan kita mendapatkan banyak kesialan dalam kehidupan itu syirik. Sebelum saya terangkan panjang lebar, mari kita buka surat Al-Hajj ayat yang ke-31. Ini ayatnya salah. Allah menyampaikan kepada kita, yang menyebabkan kesialan demi kesialan itu hadir pada kehidupan manusia, ketika manusia itu sudah porak-poranda fondasi keimanan yang ada pada dirinya ketika melakukan syirik. Syirik itu bukan menyembah sama batu. Nyembah sama batu itu bukan syirik, tapi contoh kesyirikan. Syirik itu apa? Dikatakan oleh Rasulullah dalam satu definisi. Antaj'ala lillahi niddan fahuwa khalaqaka. Yang dinamakan syirik itu adalah sesungguhnya kamu mendatangkan tandingan bagi Allah padahal Allah yang menciptakan kamu. Itulah syirik. Disitulah kita akhirnya memahami. Kesialan pertama yang ada pada kehidupan manusia, kalau nanti di urusan akhirat jelas syirik itu memporak-porandakan manusia dan tidak akan pernah mendapatkan kehidupan yang bahagia di akhirat. Sebagaimana kesyirikan itu ketika di akhirat menjadikan manusia jauh dari kata kebahagiaan dan mustahil mendapatkan kebahagiaan ketika melakukan kesyirikan dalam kehidupan di akhirat, maka sesungguhnya syirik itulah yang menjadi salah satu di antara perkara yang menjadi tanda kesialan. Saya sampaikan kisah nyata Bapak dan Ibu. Karena kadang-kadang kisah nyata itu lebih mengena dan membuat kita berpikir lebih mendalam. Saya pernah didatangi oleh suami istri. Datang ke rumah. Qadarullah malam-malam gitu. Saya sempat agak kaget. Kenapa kok beliau datang malam-malam? Pasti karena urusan penting. Datang. Lalu beliau berkata, Ustadz mohon maaf sekali. Kakek kami sudah sakaratul maut beberapa hari tidak kunjung meninggal dunia. Saya langsung berkata, oh itu mungkin belum sakaratul maut. Mungkin baru proses sakit yang luar biasa, tapi belum sakaratul maut. Ternyata 2 orang suami istri ini, dia tahu, paham definisi sakaratul maut, karena dia mengikuti rutin kajian kita di kitab At-Tadhkirah. Ini namanya Basim.
Ya, Basam dan Basim Ustaz. Maka, sampai mana tadi? Oh ya. Maka saya mengatakan bisa jadi itu bukan sakaratul maut. Tapi beliau ngeyel mengatakan itu sakaratul maut Ustaz gitu. Saya tanya, gimana kondisi yang ada pada kakek kalian? Diceritakanlah kakinya dingin, sudah tidak merespon omongan. Kemudian sering melihat ke atas. Kalau diomongin sudah tidak lagi bisa menjawab pertanyaan dan pernyataan kami. Oh saya bilang, oh ini sakaratul maut. Sudah berapa hari? 3 hari. Wah, saya bayangkan sakaratul maut 3 hari itu kayak apa rasanya. Lalu beliau menginginkan dan berharap, Ustadz tolong sekali Ustadz besok bisa datang. Ya, kalau memang malam ini tidak bisa. Saya bilang, maaf sekali akhi. Saya malam ini persiapan untuk umroh besok. Qadarullah besok saya harus berangkat umroh pagi. Tentunya saya tidak bisa datang. Tapi saya mengganti memberikan badal. Ini ada badal, ada ustadz, teman saya, sahabat saya, biar nanti nengok di lokasi. Akhirnya hari berikutnya saya persiapan umroh berangkat, saya tetap keep kontak dengan sahabat saya. Ternyata sahabat saya itu cerita. Dia mengatakan benar ini sakaratul maut. Lalu sahabat ini bercerita ketika saya melihat kondisinya, ketika dalam kondisi sakaratul maut, lalu dia berpikir, ini pasti ada sesuatu yang dia tahan pada satu alat yang dijadikan tempat kesyirikan. Yang mana ketika benda itu belum dihilangkan, dia akan mengalami kesakitan sampai benda itu dihilangkan. Teman saya langsung ngumpulin keluarganya, ngajak ngomong baik-baik. Maaf, kakeknya menyimpan sesuatu atau tidak. Ilmu atau benda-benda yang dikeramatkan. Ternyata keluarganya saling bergantian pandangan. Lalu salah satu di antara keluarga itu berkata, ya kakek kami punya satu kamar khusus. Kamar itu khusus hanya untuk kamarnya beliau. Tidak boleh ada yang masuk ke kamar itu. Kuncinya disimpan. Dan beliau ternyata memiliki benda-benda yang disimpan di kamar itu. Dan beliau suka sekali masuk ke tempat kamar itu di hari-hari tertentu. Teman saya ini langsung berkata, saya ingin untuk datang ke kamar itu. Saya ingin buka kalau diperkenankan. Kalau memang sudah kondisinya kayak gini, tidak ada pilihan yang lain. Saya mohon maaf kalau saya lancang, tapi itu mungkin salah satu jawabannya ada di situ. Masya Allah, teman saya akhirnya diberikan kunci, aksesnya masuk ke kamar tersebut. Dan ternyata ada benda-benda yang memang dikeramatkan oleh kakek itu. Akhirnya benda-benda itu dikumpulkan, diruqyah, dihancurkan sebagiannya. Lalu setelah itu tidak lama dengan izin Allah. Yang asalnya kesulitan, beratnya luar biasa. Dan itu terasa bagi setiap orang yang melihatnya. Akhirnya dengan izin Allah beliau meninggal dunia. Walaupun tidak ada satupun kalimat Allah yang terucap di bibirnya. Kisah nyata. Disitulah kita akhirnya menjumpai dan kita mendapati. Kesyirikan itu hanya menyebabkan babak belur pada kehidupan kita. Karena Allah itu membenci kesyirikan. Dan ketika Allah sudah membenci kesyirikan, apa yang bisa diharapkan manusia yang sudah dibenci oleh Allah ketika melakukan kesyirikan itu? Makanya sampai Allah ibaratkan di dalam surat Al-Hajj itu sebagaimana dia dilemparkan dari tempat yang tinggi, disambar dengan burung dan dilemparkan ke tempat yang jauh. Itu menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan kesyirikan itu akan berada kepada kepusingan yang tidak ada akhirnya. Makanya tidaklah kita jumpai orang yang sudah datang ke tempat-tempat pesugihan, melakukan kesyirikan, kecuali hidup pasti berantakan. Dia hanya berpindah dari satu kecemasan kepada rasa kekhawatiran dan tidak ada ujungnya perkara itu. Sehingga akhirnya yang dikorbankan banyak. Masih ingat ada satu dukun yang bertobat sebelum meninggal dunia? Ki Joko Budu. Saya pernah mendengar kisahnya karena saya tertarik bagaimana seorang dukun cukup terkenal dan sudah mendapatkan nama yang cukup luar biasa di masyarakat yang masih memuja mistik dan klinik, kok bisa tobat? Di antara semua pemaparan dan penjelasan beliau, ada yang beliau jelaskan. Saya itu setelah taubat meninggalkan kesyirikan, hidup saya lebih tenang, jauh lebih tenang daripada ketika saya menjadi dukun. Walaupun duitnya banyak. Jadi inilah yang menjadikan kita paham.
Kita dan hidup kita disetting oleh Allah bahwasanya kita itu tidak bisa lepas dari Allah. Makanya kalau ada manusia disetting oleh Allah, lalu diciptakan oleh Allah, settingannya adalah dia membutuhkan Allah, tapi dia justru berpindah kepada makhluk, ya kita bisa bayangkan, makhluk bergantung sama makhluk itu tidak akan pernah kecuali saling menyeret kepada kerusakan. Karena apa? Tempat dia bersandar adalah tempat yang lemah. Orang terseret kepada arus banjir, tapi kalau dia meraih sampah, dia meraih gedebok, maka tetap terseret. Kapan dia akan tertahan dari seretan banjir yang begitu deras? Kalau dia meraih pohon atau akar pohon yang menancap di pinggir sungai, mungkin dia bisa terselamatkan. Tapi kalau dia hanya meraih benda, misalkan pakaian yang terseret, gedebok yang terseret, ya ikut terseret. Kenapa? Sesama makhluk yang terseret, sesama benda yang terseret. Itulah yang menjadikan kita paham. Kenapa kita senantiasa harus memahami betul? Kenapa kesyirikan itu harus betul-betul diingkari? Kita hidup pada culture masyarakat yang begitu luar biasa memuja klenik. Saya masih ingat Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu pernah ngerasain. Saya dulu tahun 90-an ada sebuah isu. Nggak tahu isu ini bisa menyebar. Isunya apa? Nyi Loro Kidul akan menyelenggarakan kawinan anaknya. Kalau pingin selamat, maka dan pingin tidak dijadikan tumbal di antara keluarga kita, maka kita harus memasang dengan 3 jari dikasih cat hijau di tiap rumah kita. Dan Masya Allah itu masih banyak masyarakat karena mungkin tidak fahamnya dan awamnya mereka, itu setiap rumah di perumahan di kampung saya dulu itu memasang, mereka itu nganuin cat hijau itu. Karena mereka tahu, karena mereka meyakini bahwasanya itu bisa menolak bala. Akhirnya apa yang terjadi? Orang kalau syirik hanya ditambahkan rasa khawatirnya sebagaimana Allah menyampaikan di dalam surat Jin. Fazaduhum rohaqa. Allah menambahkan rasa takut dan menambahkan rasa takut kepadanya. Dan itulah yang menjadikan kita terasa sial. Sial itu datang kapan? Ya ketika kita sudah tidak percaya lagi dengan Allah. Perasaan yang dimiliki sama orang yang sudah melakukan syirik itulah yang akhirnya menghadirkan kesyirikan. Orang misalkan nabrak kucing tidak sengaja sudah. Tapi karena dia merasa sial, tabrakan beneran. Betul atau tidak? Ketika nanti begini, nanti harusnya begini. Lalu karena dia percaya kesyirikan, akhirnya apa? Terjadi. Karena apa? Apa yang kita pikirkan itu menghadirkan apa yang kita khawatirkan. Makanya kenapa kita kalau mendatangi orang sakit, kita berdoa la ba'sa tuhurun insya Allah. Karena doa itu supaya kita mikirnya itu tetap positif. Supaya kita tetap positif. Makanya kita menjumpai dan kita mendapati Rasulullah itu pernah mendatangi seorang Arab Badui tua. Lalu Arab Badui tua, bismillah dulu. Allah itu menghadapi Arab Badui tua itu, lalu Allah itu mengatakan, Rasulullah mengatakan, la ba'sa tahurun insyaallah, tidak apa-apa, sakitmu ini akan mensucikan dirimu. Dan tidak apa-apa sakitmu ini. Tapi orang tua Arab Badui itu justru mengatakan, apa? Sakit ini akan membinasakan saya. Dan akhirnya betul, tidak lama setelah itu Arab tua Badui ini akhirnya meninggal dunia. Persis dengan apa yang dia katakan. Makanya akhirnya kesyirikan demi kesyirikan itu membuat susah kehidupan. Hari ini syirik itu masih banyak. Warung, sering kita temukan bagaimana warung makan, tapi ada tanda-tanda kesyirikan di pintunya. Ya kan? Dan itu sering kita jumpai. Orang tidak merasa bahwasanya kesyirikan itu dibayar mahal, pasti ada tumbalnya. Kenapa? Karena tidak ada yang gratis ketika kita sudah meminta kepada makhluk. Makanya sederhana banget, hidup itu sederhana. Kalau tidak pingin sial, jangan syirik. Sudah yakin sama Allah. La khaira illa khairuka, wa la taira illa tairuka, wa la ilaha illa ghairuka. Tidak ada kebaikan kecuali datang kepadamu, ya Allah. Tidak ada kesialan adalah kecuali yang kau tetapkan, dan tidak ada ilah kecuali engkau. Itu tenang hidup kita. Tapi kalau kita sudah mikirnya macam-macam, akhirnya apa? Kita terpenjara. Melakukan apapun tuh takut terus. Disebabkan karena kesyirikan yang sudah ada di dalam kehidupan
seorang manusia. Jangan syirik. Yakin sama Allah. Ya, maka sesungguhnya itulah yang dikatakan. Makanya Allah menyampaikan, wa may yusyrik billah fa ka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahih. Lihat perumpamaan dari Allah. Mari kita bedah sebentar. Perumpamaan dari Allah itu indah betul. Kamu kalau sudah bersekutu sama Allah, seakan-akan kamu jatuh dari langit. Jatuh dari langit, kalau kita tidak punya parasut itu kan bingung kita. Ketakutan, khawatir, kebingungan. Disambar sama burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Akhirnya dia bingung tujuan hidupnya itu untuk apa. Jadi orang yang hari ini memuja ilmu-ilmu kesaktian gitu. Sampai akhirnya melakukan kesyirikan. Tidak paham dia. Antara yang didapat dengan yang dikorbankan tidak pernah seimbang. Itulah kenapa Islam itu sangat menjaga diri kita supaya kita tidak melakukan kesyirikan. Kenapa? Sekalinya melakukan kesyirikan, rusak, hidupmu akan penuh dengan kesialan. Makanya sebagian ahli tafsir Imam Ibnu Katsir itu mengatakan ini juga merupakan sebuah penjelasan orang yang mati dalam kondisi syirik, ruhnya akan dilemparkan dari langit yang ketujuh sampai ke permukaan bumi. Ya, kenapa syirik sampai segitunya Ustadz? Loh gimana kamu? Syirik kok nggak sampai kayak gitu? Kamu sudah berani mendatangkan kecintaan kepada makhluk yang kamu berikan lebih besar ataupun sama dengan kecintaan yang harusnya diberikan kepada Allah. Ingatkan keluarga kita jangan sampai kesyirikan. Masih banyak yang suka melakukan kesyirikan tanpa kita sadari. Ketika baru menjabat sudah melakukan ritual-ritual kesyirikan. Ya, baru mendapatkan sesuatu sudah melakukan ritual kesyirikan. Bahkan maaf ya, pagelaran-pagelaran acara besar hari ini yang katanya merupakan bagian dari hidup modern saja sudah tidak lepas dari kesyirikan. Undang pawang hujan, lalu pawang hujannya katanya, oh saya itu punya remote atas langit. Coba kebodohan apa yang lebih bodoh daripada kebodohan orang yang mereka itu berdekatan dengan orang yang melakukan kesyirikan. Saya pernah lihat itu di YouTube. Ada orang yang mengaku sebagai pawang hujan. Anehnya dia berkata, saya punya remote. Saya punya remote langit. Jadi saya bisa ngatur langit itu. Astagfirullahaladzim. Dan kayak gitu pun masih banyak yang percaya. Kadang-kadang yang membuat kita tidak kehabisan pikir. Orang-orang yang pintar yang menjadi panitia. Bisa mengundang orang semacam itu. Disitulah saya baru paham. Pintar dunia itu belum tentu paham akhirat. Paham di sini ibu-ibu? Paham. Ini yang pertama. Yang kedua yang membuat kita sial pada kehidupan kita dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, Novel. Yang kedua itu adalah durhaka kepada orang tua. Nanti ini ada penjelasan ya. Kalau dia adalah anak laki-laki, dia itu durhaka kepada orang tua. Kalau dia perempuan sudah menikah, apa yang membuat dia sial? Durhaka kepada sang suami. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Maka kita mendapati di dalam satu riwayat Hakim, kulud dunub yuakhirullahu minha ma syaa illal baghi wa qati'atar rahim. Yu'ajilullahu li sahibihi qablal mamat. Ini kan mengkhawatirkan ini kalau kita tidak perhatikan dan tidak kita notice. Semua dosa diakhirkan balasannya oleh Allah sesuai dengan kehendaknya. Kecuali dosa durhaka kepada orang tua. Ya, wa qati'atar rahimin dan memutuskan tali silaturahmi. Ini artinya silaturahmi kepada orang tua. Al-baghyu itu kedzaliman. Allah akan menyegerakan balasan tersebut kepada pelakunya di dunia sebelum kematiannya. Artinya, kalau bapak-bapak ada satu masalah dan kesulitan yang kita rasakan dalam hidup. Tidak ada perkara yang dicek pertama kali kecuali apa? Hubungan kamu dengan ibu dan bapak. Makanya ada sebuah kisah yang diceritakan di dalam kitab Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari. Walaupun ini adalah mu'allaq, tapi mu'allaq itu apa ya? Terputus, apa itu? Tidak disebutkan sanadnya, tapi kalau mu'allaq itu datang dari Bukhari itu diterima. Ada sebuah kisah. Namanya seorang ahli ibadah namanya Jurayj. Jurayj, tahu Jurayj? Jurayj ini adalah seorang ahli ibadah.
pada masa sebelum Rasulullah. Ya, dialah orang yang Masya Allah, kalau berbicara tentang bayi yang bisa bicara, itu cuma dua. Isa dan kisah yang berkaitan tentang Juraj. Ahli ibadah ini luar biasa ibadahnya. Dia membangun sebuah tempat ibadah di samping rumahnya. Tempat ibadah ini, sinagognya ini dipakai untuk beribadah kepada Allah setiap waktu secara maksimal setiap saatnya. Ahli ibadah dan taat sama ibunya. Satu waktu dia sholat. Ketika dia sholat, ibunya manggil, "Hei Juraj." Ketika beliau Juraj ini lagi dalam kondisi sholat, dia berpikir, apakah saya batalkan sholat saya, ataukah saya penuhi panggilan ibu saya. Maka dia memilih, saya melanjutkan sholat. Dipanggil sama ibunya yang kedua kalinya. Lalu dia berpikir kembali, saya melanjutkan sholat atau saya menjawab jawaban ibu. Dia tetap melanjutkan sholatnya. Lalu dipanggil lagi ibunya yang ketiga, lalu dia berkata kembali, apakah saya tetap sholat atau menjawab jawaban atau panggilan ibu saya. Dia memilih sholat. Sampai akhirnya ibunya berkata, apa perkataan dari ibunya? "Wah Juraj, semoga engkau tidak dimatikan sampai kamu melihat seorang pelacur." Lalu kalimat itu sudah diucapkan. Ketika kalimat itu sudah diucapkan oleh seorang ibu, kalimat itu menggelegar di atas langit. Perjalanan Juraj kemudian berjalan kembali. Maka pada satu waktu di kampungnya Juraj ini ada seorang pelacur dan ada penggembala sapi yang mereka berzina. Pezinanya hamil dan ketika hamil dia tidak punya suami, ditangkap oleh sang raja. "Sini kamu. Sini kamu." Lalu pelacur itu ditanya, siapa bapak dari anakmu ini yang kamu kandung? Karena kamu nggak punya suami. Pelacur itu bohong. Maka sesungguhnya ini anaknya Juraj. Kaget sang raja, karena sang raja tahu bahwasanya nama itu adalah ahli ibadah dan punya tempat ibadah di samping rumahnya. Langsung direspon oleh sang raja, hancurkan tempat ibadahnya, seret dia. Akhirnya betul. Datanglah pasukan yang diperintahkan oleh sang raja, dihancurkan tempat ibadahnya Juraj. Diseret Juraj untuk menghadapi hukuman dan menghadapi konsekuensi. Ketika dihancurkan tempat ibadahnya, Juraj kemudian jalan, dilewatkan ke tempat pelacur yang menuduh bahwasanya janin di dalam perutnya itu bapaknya adalah Juraj. Lalu ketika dia melihat pelacur itu yang menuduh dia melihat pelacur itu. Dilihatlah pelacur itu yang telah berdusta atas nama dirinya. Yang sepanjang hidupnya Juraj tidak pernah melihat pelacur. Dilihatlah pelacur. Inilah yang kamu zinai sampai kamu punya keturunan di dalam rahimnya. Juraj melihat. Sampai akhirnya Juraj mendapatkan hukuman. Dan akhirnya hukuman didapatkan oleh Juraj itu di dalam penjara. Sampai akhirnya wanita itu ketika lahir anaknya ngomong bahwasanya ternyata anak bayi ini ngomong, bapaknya itu bukan Juraj. Tapi bapaknya itu penggembala sapi yang berzina dengan perempuan itu. Masya Allah. Akhirnya Juraj itu dilepaskan sama sang raja dan sang raja menyesal. Lalu dia berkata kepada ahli ibadah ini, aku bangunkan kembali ya tempat ibadahmu dengan emas, enggak usah. Aku bangun kembali dengan perak, enggak usah. Kata Juraj. Maka dia sambil menjawab tersenyum. Bangunkanlah kembali tempat ibadahku sebagaimana sebelumnya saja. Tidak usah diperbagus, sebagaimana sebelumnya saja. Itu yang aku minta, sembari beliau tersenyum. Sang raja nanya, kenapa kamu menjawab sambil tersenyum? Iya, karena aku teringat dengan ucapan ibuku. Gara-gara aku tidak merespon panggilannya, hingga 3 kali ketika aku lagi sholat, ibuku sempat berkata, tidak akan mati Juraj itu sampai dia melihat wajahnya sang pelacur. Dan saya melihat wajahnya pelacur ketika sebelum saya dijebloskan ke penjara. Dan ternyata doa ibunya dikabulkan sama Allah. Imam Bukhari ngomong ibu-ibu dan bapak. Masya Allah ya, ternyata kita mendapati Juraj yang saat itu tidak menjawab panggilan ibunya karena sholat. Sholat loh, bukan karena maksiat. Tapi lagi sholat.
Itu pun ternyata walaupun dia tidak menjawab panggilan ibunya gara-gara sholat, tapi ketika ibunya mengucapkan satu kalimat dan kalimat itu menembus langit hingga diterima sama Allah, kalimat itu nyampe dan akhirnya terjadi kesialan dalam kehidupan Jurayj. Artinya apa yang kita dapatkan dalam kisah itu? Loh, kalaulah sholat saja, walaupun sebagian ulama mengatakan itu sholat sunnah pada saat itu yang seharusnya Jurayj bisa membatalkan, itu pun bisa menyebabkan kesialan hadir pada kehidupan ahli ibadah ini. Loh, apalagi dalam kehidupan kita. Banyak laki-laki hari ini ngaji kemana-mana, tapi sekalinya mereka ngaji, ternyata mereka ketika mendapatkan perintah dari ibunya, belum tentu dia bisa merespon perintah dari ibunya. Itu yang menghadirkan kesialan hadir pada kehidupan kita. Karena jimat terbesar kehidupan manusia itu terletak kepada siapa? Jimat terbesar kehidupan manusia itu terletak kepada ibunya. Jadi jimat kita yang paling besar itu ya sama ibu kita. Jimat yang paling halal, jimat yang paling sunnah. Jimat kan biasanya haram kalau datang dari dukun. Tapi jimat itu datang dari perkara yang halal, itu datang dari ibu kita. Datangnya, durhakanya manusia kepada orang tua, ini yang menyebabkan kesialan yang dirasakan manusia. Kalau Jurayj saja, sholat saja, tidak memanggil padahal dia sedang menghadap sama Allah, itu akhirnya dapat sial gara-gara dia tidak merespon panggilan ibunya. Loh, apalagi manusia hari ini yang kadang-kadang karena istrinya dia durhaka kepada ibunya. Karena dosa dan aktivitas kerjaannya dia durhaka sama ibunya. Lah gimana kamu akan bebas dari segala kesulitan? Kalau pembebas kesulitan yaitu adalah ibumu, tidak kamu respon dengan balasan yang terbaik. Mau ya ibu-ibu, nanti ibu-ibu kalau dapat kisahnya Jurayj gak usah nakut-nakuti dan ngancem anaknya. Kamu tahu gak kisahnya Jurayj? Tahu mah, hati-hati loh ya, gak usah gitu. Tapi disitulah ini menjadi sebuah teguran untuk setiap laki-laki. Dan kita juga mendapati bahwasanya kalaulah setiap dosa disegerakan sebelum mati, maka para ulama mengatakan mafhumul mukhalafahnya itu apa? Pemahaman terbaliknya itu apa? Berarti semua kebaikan yang disegerakan sebelum mati itu apa? Kebaikan sama orang tua. Ini saya dapatkan kisah nyata ini. Sekitar 3 hari yang lalu ada salah satu jamaah saya itu cerita kisah nyata ini. Saya bacakan supaya kita semakin paham. Ya, ini. Dia cerita supaya menjadi hikmah bagi setiap orang. Dia itu pada saat itu, innalillahi. Enggak apa-apa saya. Dia pada saat itu, Basam sama ini di sana nak, udah ada tempat yang Abi bangunkan di sana. Ya. Ada sebuah ikhwan cerita. Pada saat dia itu akan datang ibunya, di rekening dia itu hanya ada uang 1.200.000. Dia cerita sama saya. Di rekening saya tinggal 1.200.000 Ustaz. Tapi qadarullah ibu saya mau datang ke rumah saya. Dan saya ingin sekali bawa ibu saya ke tempat-tempat makan yang enak. Tinggal 1.200. Ya sudahlah bismillah ajalah. Akhirnya ibunya baru datang dibawa ke restoran Arab. Dengan niatan untuk betul-betul memuliakan ibunya. Ketika dia bawa ke restoran Arab, tiba-tiba baru selesai makan, uangnya sudah berkurang dari 1.200.000 sudah berkurang hampir 500.000, tinggal 700-an. Tapi dia niat, enggak, pokoknya saya habiskan uang ini enggak apa-apa, yang penting ibu nyaman. Karena jarang-jarang ibu saya makan enak. Ibu bisa bayangkan, di rekeningnya 1.200.000. Baru saja selesai makan, ngantar ibunya, dia berpikir 700.000. Mana restoran yang bagus, tapi bisa kecapai dengan harga 700.000-an lagi. Untuk nanti malam. Itu ngajak makan siang. Masya Allah, baru keluar dari restoran Arab jalan, tiba-tiba ada yang telepon dia. Akhi, begini. Iya, saya transfer ya. Kemarin yang belum selesai, saya ditransfer. Hingga 2 digit. Belum selesai itu, selang 2 jam, 3 jam, tiba-tiba dapat transfer lagi. Ada salah satu penerbitan yang menggunakan jasa beliau, lalu beberapa waktu belum bisa memberikan profit. Pas hari itu, dia tiba-tiba mendapatkan WhatsApp. Saya kirim ya, ada 2 digit lagi.
Dan uangnya langsung melambung hampir menyentuh 50 juta. Padahal baru saja membelikan makanan Arab yang dia belikan di tengah kondisi rekeningnya yang cuma tinggal 1.200.000. Jadi disitulah kita mendapati bahwasanya kesialan hidup kita itu terkadang datang dari laki-laki yang terkadang melakukan kesalahan kepada orang tua. Lalu mereka tidak menyadari kesalahannya sampai Allah memberikan teguran dengan kesialan. Dan sebaliknya keberuntungan hidup kita itu sederhana. Doanya orang tua. Saya tuh pernah ditanya sama teman satu leteng dengan saya gitu. Ketika beliau melihat ada berbagai macam kemudahan. Yang saya tidak bermaksud mensucikan siapapun di hadapan Allah. Ketika beliau tahu di masa pandemi ini saya menyelesaikan 8 buku, Bu. Bapak gitu. Dan tidak ada pujian kecuali kepada Allah. Teman saya itu nanya, kenapa antum dimudahkan mendapatkan pencapaian ini gitu. Saya bilang, bukan karena saya pintar Ustaz. Saya yakin ini adalah doanya seorang ibu. Jadi disitulah kita paham. Jadi kalau ada seorang laki-laki kok kelilit utang, kelilit berbagai macam kesulitan, mungkin simpel kok. Dia mungkin melakukan durhaka sama orang tua. Yang menurut dia tidak durhaka, tapi menurut ibunya itu sudah membuat air mata ibunya itu jatuh. Makanya saya sedih kalau ada laki-laki ataupun perempuan ngaji kemana-mana, tapi justru ibu dan bapaknya itu merasa sedih. Itu saya khawatir. Kenapa? Kamu disibukkan dengan amalan kecil, tapi diluputkan dari amalan besar. Karena salah satu di antara strategi kesesatan setan itu apa? Disibukkan dengan amalan kecil, tapi diluputkan dari amalan besar. Dan amalan paling besar itu apa? Amalan ketika kita berbakti sama ibu dan bapak kita. Saya sama anak-anak saya 8, itu selalu saya sampaikan, nak, berbuatlah yang terbaik sama ibumu. Bukan karena ibumu dan bapakmu ini haus dengan kebaikan kamu. Enggak, bapak dan ibu itu sudah ngelewatin proses kehidupan yang panjang. Tapi kalian harus berbuat yang terbaik sama ibu dan bapak. Karena keberkahan hidup kalian itu dimulai dari situ. Bukan karena kepintaran. Bukan karena orang dalam. Tapi disebabkan karena itu berbuat baik sama ibu kalian. Maka Masya Allah. Itu yang selalu saya sampaikan. Makanya maaf ya. Saya tidak pernah membiarkan anak saya membentak ibunya. Kalau dia masih membentak saya kadang-kadang tidak boleh gitu sama Abi. Tapi kalau anak saya bentak ibunya, marah semarah-marahnya. Dan anak saya tahu. Makanya kalau saya di rumah tidak ada yang berani bentak ibunya. Karena saya lebih marah besar. Kenapa? Kenapa saya marah besar? Kalau anak saya bentak ibunya, saya tidak bisa mengharapkan kebaikan apa yang akan diperoleh anak yang sudah terbiasa membentak ibunya waktu kecil. Makanya bapak-bapak, suami ini, kalau bapak dibentak sama anak, tidak apa-apa, sabar. Tapi kalau anak bapak bentak istri bapak, jangan diem. Jangan malah, memang benar ibumu itu kadang-kadang harus dibentak. Ini piye loh? Bapak ini piye? Semangkal-mangkalnya kita seorang suami itu jangan biarkan anak itu bentak ibunya. Ya setepat nak kamu bentak anak, karena bapak tidak bisa, sudah kamu aja yang bentak anak. Tidak bisa kayak gitu. Karena pada dasarnya di situlah kita paham. Sialnya itu di sini. Lah kalau perempuan sialnya itu kapan? Kalau sudah tidak taat sama suami, pasti dapat sial. Ibu-ibu pernah nggak dapatkan kisah gitu? Ibu-ibu punya pilihan, saya pengen begini ya, Pak E, gitu. Suami kita ngomong, jangan, udahlah. Akhirnya kita nekat melakukan itu. Akhirnya kita dapat berbagai macam kesulitan. Sering nggak kita kayak gitu? Jujur aja. Sering nggak? Sering. Kenapa? Karena karena ketaatan seorang istri kepada suaminya itulah yang menyebabkan keberkahan. Kalau ibu-ibu terasa susah, dilihat, oh mungkin saya itu kurang maksimal untuk menjemput ridhonya seorang suami. Kalau ibu, apa yang ibu lakukan sudah dapat ridho dari suaminya, ibaratnya 8 pintu surga saja memanggil namanya ibu, apalagi urusan dunia. Jadi kalau ada seorang perempuan gitu kok tiba-tiba ada masalah-masalah yang terjadi dalam hidupnya yang harus dikoreksi, bukan istighfarnya dulu, tapi bagaimana hubunganmu dengan ibumu, hubunganmu dengan suamimu dulu. Walaupun kadang-kadang kita sadar, suami saya itu jengkelin, tetap walaupun dia jengkelin, dia itu tetap adalah pintu keridhaan, dan keridhaan seorang suami itu berbalas dengan 8 pintu surga. Istri saya itu sering ngomong. Sering sekali, kadang-kadang ketika saya memberitahu gitu ya,
Udah Bu, jangan di situ, ini aja. Kadang-kadang kan beliau yang namanya perempuan ya, enggak lebih, ini aja. Ya sudah, saya sudah ngasih tahu ya. Kadang-kadang seiring waktu baru dia menemukan kesulitan itu. Dan baru dia ngomong, iya Bi, yang benar pilihan Abi. Makanya pilihan suami itu dijadikan oleh Allah menjadi ujian bagi istri. Makanya Allah itu menyuruh dan menyederhanakan kehidupan wanita itu enggak rumit. Kenapa Allah sederhanakan wanita itu enggak rumit? Karena Allah tahu bahwasanya perempuan itu panjang perasaan. Makanya dibuat sederhana. Kalau kamu taat sama suami pasti berkah. Dan itulah ujian seorang wanita. Ujian wanita itu bukan datang ke kajian. Banyak wanita yang datang ke kajian tapi belum tentu patuh sama suami. Betul enggak Ustadz? Betul. Ujian suami itu setelah pulang ke kajian, dia dapetin istri, dapetin suaminya, dia tetap sabar. Walaupun suaminya itu di mata dia itu terkadang menjadi akuntan paling handal untuk menghitung kekurangan suami. Kadang-kadang maaf ya, suami istri itu kadang-kadang jadi akuntan handal untuk menghitung kekurangan suami. Makanya kan banyak istri kadang-kadang suaminya dipuji sama orang, Masya Allah Mbak, suamimu baik ya. Istrinya, kamu gak tahu aja di rumah ini. Padahal yang namanya orang pasti punya kekurangan. Jadi kalau ibu-ibu susah atau maaf ya, sudah terdiagnosa sakit, tidak ada yang pertama kali harus dilakukan. Minta ridho dari suaminya dan minta kesembuhan dari suaminya. Itulah sistem hidup. Anak laki-laki kalau ada masalah ke ibunya. Perempuan kalau ada sesuatu dalam hidupnya harus koreksi sama suaminya. Anaknya bapak dan ibu itu nanti kalau ada masalah dikoreksi lewat ibunya. Adil Allah itu. Enak banget Ustadz, kalau saya salah saya harus minta ridho sama suami saya. Kok nggak adil? Jangan bilang gitu. Lah anak-anak ibu 5 itu semuanya minta ridhonya ibu. Jadi laki-laki itu kadang nggak gampang loh. Kita yang bekerja, kita yang melakukan sesuatu, kita yang bertanggung jawab sama kehidupan keluarga kita. Dan kita yang nanti pertama kali dihisap oleh Allah. Tapi anak-anaknya harus hormat kepada ibunya 3 kali lipat daripada hormat kepada seorang bapak. Allah itu adil. Ini ada kisah gitu ya. Ada salah satu jamaah yang pernah ikut kajian di sini. Lalu mengatakan sakit. Saya lalu berkata, coba Bu, koreksi, minta maaf sama suaminya. Tanya sama suaminya ridho sama dirinya atau tidak. Dilakukan Bu. Masya Allah ya. Penyakitnya memang tidak sembuh 100%, tapi akhirnya dia lebih ringan menjalani terapi yang harus dilewati. Sekali lagi, sialnya seorang wanita itu satu. Apa yang dilakukan tidak diridhoi sama suami. Itu pasti sial hidupnya. Ini ada sebuah kisah nyata ini. Ada seorang perempuan, dia pergi ke satu tempat, tidak diridhoi sama suaminya. Di tempat itulah di perjalanan dia tabrakan. Suaminya sudah ngomong, ndak usah, tunggu saya aja. Tunggu saya. Alah habis itu tunggu lama, biasanya macam-macam. Ya Allah tunggu sebentar. Udahlah gak usah lah, nanti saya ketemu lagi nanti. Insya Allah pas Habib pulang, saya juga pas pulang. Pergi dia tanpa izin suaminya, tabrakan. Jadi disitulah. Jadi kalau ada perempuan tiba-tiba mendapatkan sial, dicek hubungan dia sama suami lagi apa. Enak banget ya jadi suami Ustaz. Gak enak, demi Allah gak enak. Karena suami tanggung jawabnya besar di sisi Allah. Paham nomor 2? Paham insya Allah. Yang ketiga, saya singkatkan karena waktu sudah 11:30. Yang ketiga, kedoliman kepada makhluk itu juga sama. Kedoliman sama makhluk itu yang menyebabkan kehidupan kita jadi susah. Makanya kan hadisnya sama dalam riwayat yang tadi. Kullu dzunubin yuakhirullaha ma yasha illal baghya wa qati'atur rahim. Semua dosa itu Allah itu terkadang akhirkan hukumannya tergantung sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kecuali 2, durhaka dan berbuat dolim. Maka kedoliman kepada makhluk, menyakiti makhluk Allah itu hanya membuka tirai diri manusia dengan Allah sebagai pencipta makhluk tersebut. Ada di YouTube, nanti dicek. Ada seorang ulama besar namanya Syekh Nabil Al-Iwadhi. Syekh Nabil itu cerita kisah nyata, Ibu. Ada seorang, dia itu memperlihatkan di video. Dia menangkap tikus. Karena saking sebelnya sama tikus itu tuh
disiram minyak, dibakar dari ekornya. Disiram sebagian dari tubuhnya tikus itu, diangkat, terus dibakar. Dari ekornya itu dibakar. Pas ketika tikus itu dibakar itu direkam. Tikus itu goyang luar biasa, lepas gitu. Lepas dari tangannya. Tikus itu masuk ke dalam rumah yang membakar, menyentuh semua barang-barang yang mudah terbakar dari tirai, terus ke tempat buku-buku anaknya, dan tidak lama, 2 jam setelah itu, rumah itu ikut terbakar. Bersama dengan matinya tikus yang didolimi. Syekh Nabil, seorang ulama besar dari Kuwait itu mengatakan, lihat, dolim sama tikus saja bisa mengakibatkan Allah yang turun tangan, dan Allah yang memberikan keadilan kepada makhluk yang ia ciptakan ketika terdolimi. Itu tikus. Padahal maaf ya, secara hukum fikih, boleh nggak kita membunuh tikus? Boleh. Membunuh tikus itu tidak ada masalah. Silahkan bunuh tikus, tapi jangan menyakiti. Maka ketika tikus, makhluk pengerat saja, ternyata ketika didolimi dengan cara yang tidak ma'ruf, itu menyebabkan akhirnya Allah yang turun tangan untuk menyelesaikan kedoliman itu, apalagi ketika mendolimi seorang makhluk yang bernama manusia yang dia bersujud kepada Allah, walaupun dia tetap memiliki kekurangan. Hidup kita itu susah itu kadang-kadang karena sering dolim tapi tidak merasa. Lewat omongan, lewat tulisan, merendahkan orang, melecehkan orang. Tanpa kita sadari itu yang berakibat feedbacknya kembali ke kita. Hidup itu terkadang kayak algoritma Instagram. Ibu tahu algoritma Instagram? Algoritma Instagram itu simple. Apa simpelnya algoritma Instagram itu? Algoritma Instagram itu adalah kalau kita membuka misalkan tayangan dan reels dakwah yang datang setelahnya itu konten-konten dakwah atau tidak? Konten-konten dakwah. Kalau kita membuka konten yang di dalamnya itu sepak bola, yang lainnya datang sepak bola atau tidak? Datangnya sepak bola. Hidup itu kadang-kadang dibuat oleh Allah persis sebagaimana algoritma Instagram. Kalau kamu mendolimi, yang datang kepadamu itu orang yang mendolimi kamu. Kalau kamu menyakiti, yang datang itu yang menyakiti kamu. Karena begitulah kehidupan itu berjalan. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Al-Isra, fa'in ahsantum li'anfusikum. Kalau kamu berbuat baik itu ya sebenarnya buat kamu sendiri. Sebagaimana kalau kamu berbuat dosa, ya berbuat dosa itu untuk kamu sendiri. Makanya yang membuat sial kehidupan kita yang ketiga itu apa? Dolim sama makhluk itu pasti membuat kita sial dalam hidup. Kalau kita tidak ingin susah dalam kehidupan kita, jangan dolim. Jangan dolim. Karena kedoliman itu yang akan berbalik kepada kita. Dan kedoliman itu menghadapkan kita kepada Allah ketika Allah itu paling benci kedoliman. Makanya dalam hadis qudsi Allah itu menyampaikan gimana? Ini haram dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum. Loh, aku tuh haramkan kedoliman dan aku tidak memperkenankan kedoliman di antara kalian. Fala tadzalamu, janganlah kalian saling mendolimi. Syekh Nabil itu punya bahasa yang bagus. Kalau tikus saja didolimi, Allah yang turun tangan untuk memberikan keadilan bagi tikus itu, apalagi manusia. Hidup itu simpel. Kalau salah minta maaf. Kalau berkata jangan menyakiti. Kalau bertindak jangan merugikan. Sesimpel itu saja sebenarnya. Ibu dan Bapak tahu ada seorang ulama namanya Muhammad bin Sirin. Pasti Ustaz tahu, Ustaz Amir. Muhammad bin Sirin ini ketika umur 60 tahun, dia punya utang tidak bisa bayar. Dijebloskan ke penjara. Ketika di penjara jeruji besinya, dia tuh berpikir gitu. Kok bisa ya, saya ini nggak bisa bayar utang, dijebloskan ke penjara. Lalu sebagai ulama salaf, dia itu muhasabah. Dia nggak nyalahin orang, dia menyalahkan dirinya sendiri. Apa dosa saya sampai saya dijebloskan ke tempat ini? Berpikir memorinya terbang ke puluhan tahun yang lalu. Nggak, cuma 1 bulan. Nggak 1 tahun, puluhan tahun yang lalu. Lalu ingatlah Muhammad bin Sirin. Ketika di usia 20-an tahun, dia pernah bertemu dengan orang yang terlilit utang. Lalu dia pernah memanggil dengan panggilan yang dianggap biasa. Ya gharim. Artinya yang gharim. Orang yang punya banyak utang. Ucapan itu membuat orang yang terlilit utang itu memandang dia dan sedih dengan ucapan itu. Lalu dia tidak merasa, udah ucapan kan memang benar dia banyak utang. Ucapan itu sudah dia keluarkan.
Dan ternyata ucapan itu naik ke langit dan sampai menunggu beberapa puluh purnama turun kembali ucapan itu memberikan ujian yang sama dengan beliau. Dan akhirnya beliau dijebloskan ke penjara ketika terlilit utang tidak bisa membayar. Apa yang kita jumpai? Kita, sialnya hidup kita itu bukan karena Allah yang membuat sial. Apa profitnya bagi Allah membuat hidup kita sial? Yang membuat hidup kamu sial itu adalah ketika kamu suka dolim sama orang, membuat kamu kedoliman itu yang akan membuat kesialan dalam kehidupan kita. Makanya Rasulullah memberikan contoh yang luar biasa. Nabi itu orang yang paling sering meminta maaf. Kalau beliau merasa ada hak-haknya manusia yang dikurangi sama beliau. Karena ini yang membuat kita susah. Dan inilah yang menjadikan kita mengatakan tadi dalam surat Al-Isra. Fa'in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kamu pasti berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Ini saya pernah contohkan. Saya ngerasain sendiri. Ini istri saya jadi saksinya. Saya pernah mau masuk tol di daerah Pancoran. Itu kan masuk tol itu kan kalau dari Pancoran, dari arah Jakarta, kalau kita mau masuk ke pintu tol, itu kan harus antri dari belakang. Antri kita dari belakang itu gitu. Sampai akhirnya naik tol, sampai naik flyover, turun biasanya langsung masuk tol. Sebelah kiri biasanya tuh orang kalau menuju ke arah Pancoran. Pas kita lagi antri dari bawah sampai flyover, sudah sampai turun, tiba-tiba ada mobil dengan begitu santainya mau masuk ke sebelah kanan. Motong dia. Saat itu saya dan istri saya berkata, kita kasih enggak Bi? Saya ngomong, kewajibannya kata Rasulullah apa? Ngasih udzur. Mungkin beliau tidak sadar kalau masuk tolnya lewat sini. Lebih baik kita husnudzon daripada kita salah memvonis. Cobalah kita kasih. Coba kita kasih. Akhirnya apa? Saya biarkan dia masuk. Dia memberikan tanda terima kasih dengan klaksonnya. Din gitu. Saya jawab din. Masuklah dia ke tol. Saya lalu ngomong sama istri saya, lihat apa yang kita lakukan, coba kita terapkan dengan surat Al-Isra. Fa'in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, pasti kamu sedang berbuat baik kepada diri kamu sendiri. Sudah. 1, 2, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai seminggu lebih. Saya jalan-jalan ke daerah Pik, Pantai Indah Kapuk. Saya masuk tol ke daerah Tanjung Priok karena saya jarang banget datang ke sana. Saya tuh tidak tahu kalau saya tuh harus belok ke tol. Saya ngerasanya lewat kanan itu bisa. Ternyata istri saya ngomong, itu harus ke kiri. Waduh, harusnya antri dari sono. Ya, dan motornya itu panjang sekali. Saya mencoba untuk ngasih sen sebelah kiri. Masya Allah. Saya ketika sen sebelah kiri, mobil yang di sebelah saya itu berhenti, terus ngasih tanda untuk masuk. Saya masuk. Saya ngasih tanda terima kasih dan dia jawab tanda terima kasih. Saya sama istri saya berkata, Masya Allah ya, kita husnudzon sama orang. Hari ini orang husnudzon sama kita. Padahal biasanya kalau kita lagi kayak gitu, biasanya itu orang emosi, ya atau tidak? Terus din gitu, marah-marah, mundur dari belakang sono gitu. Padahal kadang-kadang orang yang nyerobot bukan tentu dia niatnya nyerobot, karena enggak ngerti. Sama ketika saya saat itu, karena saya jarang ke Pik, saya tuh enggak ngerti kalau itu tuh harus masuk ke kiri. Dan ternyata apa yang saya berikan orang di Pancoran dikasih balasannya oleh Allah persis. Dan orang itu tidak marah ketika saya masuk. Itulah yang terjadi. Saya pernah juga kejadian. Ini wala uzaki nafsi alallahi. Saya tidak bermaksud mensucikan siapapun di hadapan Allah. Tapi saya pernah masuk ke raudhah. Ada orang lagi sholat. Lalu saya berusaha untuk menjaga khusyuknya beliau dalam sholat. Karena beliau lagi sujud yang terakhir. Lalu orang itu desek-desek saya. Lah saya itu berniat untuk tidak melanggar orang lagi sujud. Walaupun terkadang itu susah banget kalau di Masjid Nabawi terutama di raudhah. Raudhah kan karpetnya dulu hijau. Kayak gini. Lalu saya tahan, saya selesaikan dia sholat. Setelah dia sholat biasanya kan orang biasa langsung pergi. Enggak. Dia langsung menarik tangan saya, disuruh saya sholat, dia langsung berdiri. Menggantikan posisi saya sampai saya sholat. Bahkan karena saya orangnya nggak enakan, saya itu orang Jawa, orangnya nggak enakan. Saya salam gitu. Saya karena lihat dia berdiri, saya langsung berdiri supaya jangan terlalu lama dia menjagain saya. Saya langsung diomongin, Allah, doa dulu. Didudukkan lagi sama itu. Orang Mesir kan gede-gede badannya. Didudukkan saya, doa dulu. Saya tungguin. Saya berdoa itu sampai 10 menit, dia yang jagain kayak gini. Artinya, kebaikan kita itu akan kembali kepada kebaikan kita. Yang membuat sial
Karena kita suka dolimin orang. Lah akhirnya Allah hadirkan orang yang dolimi kita. Karena algoritma kehidupan itu sesimpel itu. Kamu dolim, yang hadir adalah orang yang mendolimi. Kalau kamu baik, yang hadir kepadamu itu orang yang baik. Maka kesialan itu datang yang ketiga. Yaitu kedoliman kepada makhluknya Allah. Paham di sini nomor 4? Nomor 3. Nomor 4. Memakan riba. Ini merupakan penyebab kesialan kita dalam hidup. Makanya Allah menyampaikan, fa'il lam taf'alu fa'danu biharbim minallah wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tutlamun. Kita nanti kalau buka tafsir, di sini ada kata-kata ini. Fa'danu biharbim minallah wa rasulih. Kalau kamu terus makan riba, berarti kamu sedang berhadapan dengan Allah dan Rasul. Maaf ya. Kita berperang sama manusia masih ada kemungkinan menang. Kayak Gaza melawan Israel. Secara teori menang Israel. Secara praktek data di lapangan menang Gaza, menang Palestina. Itulah kemungkinan itu selalu masih ada. Dulu Maroko ketika Piala Dunia, Maroko itu melawan Jerman, menang. Ya, terus melawan Spanyol, menang dia. Akhirnya dia ketemu dengan Perancis baru kalah. Lalu ketemu dengan Kroasia kalah. Dia nomor 4 kalau tidak salah. Artinya kalau kita berperang sesama manusia itu masih ada kemungkinan menang. Tapi fa'danu biharbi minallahi wa rasulih. Berperang melawan Allah dan Rasul itu tidak mungkin menang. Makanya akhirnya saya singkatkan saja. Kalau masih makan riba, itu yang membuat susah hidup. Saya terangkan ya kisah nyata lagi. Karena dengan kisah nyata itu kita lebih terasa. Ibu dan bapak, saya punya teman. Seorang ustadz, kepala sekolah di pondok pesantren daerah Jawa Barat, dekat Bandung. Dia punya anak. Dia itu punya santri. Santrinya tuh nakal sekali, ustadz. Sudah nakal, kan dihukum ustadz kalau di pondok. Digundul berkali-kali. Sampai ketika rambutnya belum tumbuh, nanggar lagi, gundul lagi. Kan kita tahu ya, kalau digundul di pondok itu bukan tren. Tapi memang itu hukuman. Saking banyaknya pelanggaran itu, sampai akhirnya itu rambutnya tidak pernah tumbuh. Ya karena saking banyak pelanggaran. Sampai akhirnya gurunya di kesantrian sepakat. Ini sudah tidak bisa ditolerir, harus dikeluarkan dari pondok. Harus dikeluarkan dari pondok. Oke lah, kesantren ini sepakat, rapat, dibuatlah itu surat, diajukan ke kepala sekolah mudirnya. Dalam bahasa pondok itu mudir namanya, mudirul ma'had. Mudirul ma'had kemudian mendapati rekomendasi bahwasanya santri fulan ini harus dipecat dan harus dikeluarkan. Karena sudah melampaui batas. Mudirnya ini orang baik. Dia ingin datang baik-baik, dikeluarkan pun baik-baik. Akhirnya apa? Dia telepon, ternyata rumah orang tuanya nggak jauh. Ternyata di Bandung, akhirnya ditemuin. Pak, saya mau ketemu cerita tentang anak Bapak. Oh silahkan Ustadz. Ketemu. Ketika ketemu disampaikan, Pak, saya mau menceritakan tentang anak Bapak. Kami sepakat bahwasanya anak ini mau dikeluarkan karena ustadz-ustadz di pondok sudah lepas tangan, angkat tangan untuk mendidik anak Bapak. Bapaknya itu sedih. Sedihnya luar biasa. Ketika dalam kondisi sedih yang luar biasa, Bapak itu tuh merajuk. Gimana ya caranya Ustadz supaya anak saya tetap diterima di pondok. Saya tuh pingin banget anak saya itu selamat, anak saya itu lebih pandai dan lebih soleh daripada saya. Teman saya yang mudir pondok ini tiba-tiba terfikir sesuatu. Bentar Pak, iseng-iseng saya mau tanya. Bapak itu kerjanya apa? Karena dia lupa bawa data dan lupa ngecek pada waktu di administrasi pondok. Ternyata jawabannya, bapaknya kerja yang bersentuhan dengan riba. Maka mudir mu'ahad ini, karena orang soleh itu kan biasanya punya basiroh dia. Punya, ya Ustadz ya, cara ngelihatnya itu jauh gitu. Mau Ustadz ini berkata, oh Bapak kerja di situ. Iya, gini aja Pak, saya tawarkan win-win solution, saya tawarkan jalan tengah. Jalan tengahnya apa Ustadz? Begini, kalau Bapak masih mau anaknya di pondok, saya coba ngomong lagi kepada ustadz-ustadz muda di kesantrian. Tapi dengan satu syarat, dan syaratnya berat. Apa? Bapak resign dari pekerjaan.
cari pekerjaan yang lebih bersih dan lebih halal. Ini kalau Bapak masih berkenan dan mau. Insya Allah ya. Ternyata Bapak itu lalu berkata, Insya Allah Ustaz, Bapak ini ternyata sangat sayang betul sama anaknya. Bismillah, saya terima tantangan Ustaz. Saya keluar dari tempat pekerjaan saya urus bulan ini. Tapi tolong jangan keluarkan anak saya. Oke, kalau Bapak mau, mereka selamat. Bapak keluar ya, cari pekerjaan yang halal. Insya Allah Ustaz. Akhirnya keluar, tukeran telepon untuk kontak-kontakan. 1 bulan bapaknya resign dan akhirnya kerja bisnis merintis pelan-pelan. Dan Masya Allah, ini Allah ceritakan kisah nyata. Sahabat saya itu cerita, Ustaz tahu ya, saya melihat langsung. Seiring bapaknya memperbaiki rezekinya, seiring itu pula anaknya sudah bisa diajak komunikasi. Diperbaiki, terus bapaknya memperbaiki. Walaupun asal awal-awalnya itu rezekinya jauh dibandingkan waktu bekerja secara resmi di sebuah instansi. Dan seiring dengan waktu anaknya berubah. Dan sahabat saya bercerita, antum tahu nasibnya anak itu yang kami akan keluarkan? Hari ini sudah hafal 30 juz dan menjadi ustadz muda di pondok kita. Dan itu terjadi kapan Ustadz? Setelah bapaknya meninggalkan muamalah dan interaksi riba. Mudir ma'hadnya masih hidup sampai hari ini di Bandung. Betul. Hidup terasa sial itu ketika kita masih kena peletnya dan masih kena percikannya riba. Gimana kita tidak sial? Wong di sini kata-katanya jelas kok. Fa'danu biharbi minallah wa rasulih. Enggak ada kata dosa yang didapatkan di dalam Al-Quran. Yang mendapatkan keterangan senyata ini, segamblang ini kecuali dosa riba. Fa'danu biharbi minallahi wa rasulih. Susah itu kapan? Ketika manusia itu mereka mengikuti gaya hidup dengan menggunakan riba. Hati-hati. Yang rugi bukan siapapun, tapi kita dan hidup kita di hadapan Allah. Itu yang keempat, ini masih panjang, tapi saya enggak. Yang kelima, yaitu adalah tidak menasihati dalam kebenaran. Artinya, kalau kita dalam kehidupan tidak amar ma'ruf nahi mungkar, pasti satu persatu kesialan itu kita peroleh dalam kehidupan. Dikatakan walladzi nafsi biyadih la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna an munkar aw la yushiqannallah ayyab'asa alaikum iqaban min indih summa la tat'unnahu fala yastajibu lakum. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaknya kalian betul-betul melaksanakan ma'ruf nahi mungkar, atau kalian jika tidak melaksanakan itu maka sungguh Allah akan mengirimkan kepada kalian siksa darinya. Kemudian kalian berdoa kepadanya, dihindarkan dari siksa, tapi Allah tidak mengabulkan doa kalian. Ini menunjukkan kepada kita, yang menjadikan kita sial itu biasanya kalau meninggalkan amar ma'ruf. Jelas itu, kalau itu saya dapatkan, ini ada kisah nyata lagi. Saya penuh dengan kisah nyata, karena dalam perjalanan dakwah saya yang sudah hampir 17 tahun, mempertemukan saya dengan banyak kisah nyata. Saya dulu tinggal di Pamulang. Ada sebuah komplek perumahan, saya tidak usah sebutkan. Komplek perumahan itu, depannya itu gede jalannya, dan remang-remang kalau malam. Yang akhirnya menjadikan orang itu banyak pacaran. Dan setiap kita pulang kalau malam itu, orang pacaran itu kanan kiri itu. Berceceran. Dan biasanya orang-orang bukan komplek, tapi orang-orang kampung yang biasanya malah pacarannya di tempat-tempat komplek yang semacam itu. Karena apa? Remang-remang. Dan banyak penjual di situ. Ya kan? Makanya Ibu dan Bapak, kalau nanti Bapak dan Ibu ke Jakarta Timur, ada itu namanya flyover. Flyover itu disebutnya apa? Flyover cinta, karena banyak orang pacaran di situ. Dan bukan hanya orang pacaran, itu bersinergi dengan hubungan mutualisme dengan penjual semangka, penjual nanas yang biasanya ada di situ. Lah sama, di komplek kita itu dulu, Ustadz, itu banyak orang pacaran. Lah saya pada saat itu, ada masjid besar di situ, karena saya setiap pagi itu kajian subuh, saya itu lalu resah gitu, saya mengkondisikan, gimana ini orang pacaran masuk kita diam, ngapain kita ke masjid kalau kita membiarkan. Ayolah kita sweeping damai. Kita ingatkan saja, kita buat tulisan-tulisan yang mengingatkan orang tentang pacaran. Akhirnya ngumpulkan orang masing-masing donasi untuk membuat tulisan-tulisan yang akan kita pasang di pinggir-pinggir jalan itu. Jangan biarkan dirimu disentuh sama laki-laki yang tidak mau bertanggung jawab dan lain sebagainya.
Yang namanya kekuatan kata-kata ya tidak seefektif yang kita bayangkan kan. Justru orang pacaran di depan tulisan. Akhirnya membuat kita itu pusing loh. Malah di depan tulisan tuh mereka pacaran. Ada tulisan, jangan dekati pacaran. Ya di depan itu dia pacaran. Gitu kan. Akhirnya ada beberapa jamaah bapak-bapak yang sepuh ngomong, "Enggak Ustadz, kalau hanya pakai tulisan enggak efektif." Nah terus gimana Pak? Harusnya kita call action Ustadz. Ya sudah, ayo kita call actionnya gimana? Kita sweeping damai. Enggak usah kasar-kasar, kita suruh pulang supaya mereka enggak nyaman. Akhirnya karena ini usulan datang dari bapak-bapak senior, ya lebih mudah karena mereka punya apa itu? Link, ya mereka punya orang dalam dengan dengan developernya. Akhirnya ada sweepingnya damai, enggak pernah kasar. Pokoknya pulang Mas, di sini bukan tempat pacaran, pulang Pak. Nah ketika kita lagi ngadain itu, ada salah satu bapak-bapak keberatan. Dia komen kepada salah satu bapak-bapak di masjid, ngapain sih kalian sweeping kayak gitu? Nggak usah gitulah. Yang penting mah kita urusan kita sama Allah. Nggak usah kita ngerasa untuk bisa lebih baik daripada orang lain. Dia ketika ngomong kayak gitu nyampe ke telinga kita akhirnya menjawab kita tidak bisa memuaskan setiap orang. Dan beliau menyatakan resisten, nggak suka dengan cara itu. Ya kita nggak bisa nyenangin semua orang. Akhirnya berjalan. Satu waktu sudah lama itu sudah berbulan-bulan setelahnya tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah saya. Gitu. Sore-sore menjelang maghrib. Saya buka, terus saya agak kaget. Karena beliau agak jarang ke masjid, tapi memang saya kenal. Loh, ya Pak ada apa? Gitu. Nah, beliau datang ke saya, terus ngebruk saya. Terus dia nangis gitu. Duduk, ngobrol. Saat itu rumah saya masih di Pamulang. Terus ngobrol, saya sajikan minuman, kita ngobrol. Terus dia berkata, Ustadz, saya mohon maaf ya gitu. Ada apa Pak? Iya, beberapa bulan yang lalu ketika Ustadz dan banyak bapak-bapak di masjid ngadakan sweeping damai, saya adalah orang yang paling membenci, menentang. Oh iya, oh Bapak, iya Ustadz itu saya. Mungkin Ustadz mendengar, ya Pak sampai ke saya. Saya mohon maaf ya Ustadz. Ya Pak, enggak apa-apa. Semoga paham niat kita baik kok. Saya jelaskan, enggak ada yang kasar Pak. Iya Ustadz saya tahu. Enggak ada yang kita bentak juga. Ya Ustadz saya tahu. Terus saya tanya, terus apa hubungannya dengan Bapak datang ke sini? Nih, di sini jawabannya. Anak saya beberapa hari yang lalu ngomong Ustadz. Beliau hamil. Padahal belum menikah. Dan dia nangis. Saya mau nggak mau harus menikahkan anak saya Ustadz. Ya saya peluk beliau, sabar ya Pak. Iya, saya betul-betul nyesel itu Ustadz. Mungkin ini jawaban dari Allah ketika saya mendapati orang ingin berbuat baik, tapi justru saya nggak membantu, tapi justru malah saya menentang dan membenci. Dan itu terjadi sama anak saya. Anaknya hamil sebelum nikah. Apa sih yang kita dapatkan di sini? Kesulitan itu kalau kita terus membiarkan dosa terjadi di sekitar kita. Akhirnya apa? Dosa itu nyampe ke kita. Allah itu tidak mungkin membuat kita sulit kalau kita tahu cara, pola di dalam kita menjalani kehidupan. Dan salah satu pola kita dalam kehidupan itu apa? Kalau ada yang salah, ingatkan dengan baik. Setidaknya menghindarkan kita dari musibah-musibah besar yang bisa menimpa kepada kita dan keluarga kita. Paham di sini ibu-ibu semuanya? Jadi di sinilah kita akhirnya paham. Hidup bahagia itu sederhana. Apa itu? Kalau kita tidak mendapatkan banyak kesialan. Sial itu hadir pada kehidupan kita. Bukan karena Allah yang membuat sial. Kita sendiri dengan perbuatan kita. Apa 5 perkara yang membuat kita sial pada kehidupan? Syirik. Setelah itu apa? Durhaka sama orang tua ataupun tidak taat kepada suami. Yang ketiga, kedzaliman. Yang keempat, riba. Yang kelima, meninggalkan saling menasihati di dalam kebenaran. Jadi sekali lagi ya, Allah tidak pernah membuat sial. Kita sendiri yang membuat sial pada kehidupan. Mari kita renungkan ayat yang tadi mukadimah. Naufal, ayat yang pertama tadi nak.
Kita menutup kajian kesempatan hari ini bersama dengan komunitas Majelis Fikih Muslimah. Enggak, ayat setelahnya ini. Sebelumnya ini. Ya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang kamu dapatkan dari musibah, kesialan itu karena tanganmu sendiri. Tapi ingat, wa ya'fu an katsir. Allah sudah memaafkan yang banyak, tapi tetap ada yang tetap harus mendapatkan musibah untuk menghargai kita supaya kita mengevaluasi diri. Ingat ya, kalau Allah tidak menyatakan wa ya'fu an katsir, kalau dosa pasti sial. Kita seumur hidup pasti sial karena banyaknya dosa kita. Allah sudah memaafkan yang banyak, tapi tetap Allah sisakan ada dosa-dosa yang Allah harus turunkan kesialan dalam hidup kita. Kenapa? Fabima kasabat aidikum. Ya karena ulah kamu sendiri. Jadi bukan Allah yang membuat sulit kehidupan kita. Kita sendiri yang membuat sulit kehidupan kita. Dengan apa yang kita perbuat. Simple, sederhana. Hidup bahagia itu apa Ustaz? Simple. Dihindarkan kamu dari kesialan hidup. Semoga kita paham. Banyaknya kesialan hidup ini disebabkan ulah kita. Sebenarnya masih ada sekitar 15 kesialan hidup. Tidak usah lah, kita terangkan. Masih banyak lagi lah. Tapi adzan berkumandang. Dan majelis ilmu itu jangan terlalu panjang. Nanti banyak setannya hadir yang membuat kita tidak lagi khusyuk mendengar. Makanya dikatakan idza talal majlis fakana lisyaitan nasibuh. Kalau majelis ilmu terlalu panjang, setannya terlalu banyak. Maka sebelum setannya datang, supaya setannya pas mau datang kita selesaikan dia, aduh udah selesai gitu. Supaya dia sedih, kita cukupkan kajian kita.